Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan Anda ini. Ya, tak lupa saya memperingatkan diri saya untuk mengucap syukur kehadiran Allah yang Maha Esa atau Tuhan pemilik jagat semesta raya, supaya hidup saya dan Anda semua selalu diberi kelimpahan rezeki, keberkahan untuk manusia-manusia lain, dan kebahagiaan untuk diri teman-teman semua, dan selalu sehat tentunya ya. Ya, pikiran adalah sesuatu yang ada di atas ya. Di dalam Al-Quran Allah menyimpulkan pikiran itu adalah langit atau atas. Maknanya langit ya, bahasa Al-Quran. Tapi kalau bahasa itu jagat semesta raya. Semesta raya itu adalah jagat yang besar, jagat yang kecil adalah diri manusia. Jika di dalam bahasa Al-Quran itu disimbolkan langit, maka di dalam jagat alit atau diri manusia adalah yang di atas. Yang di atas itu adalah tentunya kepala, yaitu pikiran. Pikiran adalah Allah menyimpan ilmu di langit ya, kebanyakan kan begitu. Dan pikiran itu ada yang di atas. Allah menyimpan ilmu di dalam diri manusia adalah yang di pikirannya. Pikiran adalah senjata. Pikiran adalah yang bisa membuat manusia hidup sejahtera atau tidak, itu tergantung pikirannya. Jika pikirannya itu sudah rusak, maksudnya pikirannya selalu bersuudzon atau berprasangka buruk, maka secara otomatisnya barang yang di atas pikiran itu akan turun ke bawah. Bawah itu namanya hati. Hatinya pasti ikut rusak. Pikiran masih bisa dikendalikan ya. Namun kalau program atau informasi yang masuk ke pikiran lalu turun ke hati, itu kalau sudah ada di dalam hati itu sulit untuk mengendalikannya. Misalnya ya, jika kita kebanyakan manusia kan harus sarapan pagi hari, katakanlah bangun tidur sebelum jam 7 atau sebelum kerja sebelum jam 8 itu harus sarapan. Jika kita lupa sarapan jam segitu, maka perut akan terasa lapar. Kenapa perut lapar? Sebab itu yang di hati itu sudah ada program jam 7 atau jam 8 harus makan. Kalau tidak seperti itu pasti perut terasa lapar. Lain kalau kita niat berpuasa. Jika manusia niat berpuasa ya, mau jam 7 tidak sarapan, pasti dia tidak merasa lapar, karena di dalam program pikirannya dia sedang melakukan puasa. Lain kalau dia tidak berpuasa, pasti di jam segitu dia akan merasakan lapar. Pikiran adalah senjata manusia. Senjata itu bisa digunakan. Kalau kita bisa menguasai senjata, tentu kita akan menjadi orang yang hebat ya. Contoh ya, pendekar pedang jika mau menguasai bermain pedang, dia bisa hebat dalam bermain pedang. Tapi sebaliknya, kalau pendekar pedang tidak bisa bermain pedang, maka pedang itu akan membunuh dirinya sendiri. Seperti sang legenda kungfu yaitu Bruce Lee, contoh ini ya, dia memainkan nunchaku. Nunchaku kalau dimainkan Bruce Lee, dia bisa mengalahkan banyak lawannya ya. Seperti kita lihat di televisi ya, Bruce Lee kalau bermain nunchaku pasti banyak lawan-lawannya dikalahkan. Tapi sebaliknya, kalau Bruce Lee tidak bisa memainkan nunchaku, pasti nunchakunya akan menghantam kepala Bruce Lee dan berakibat bocor atau gegar otak. Nah, seperti itulah pikiran. Jika pikiran kita arahkan kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, pasti hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi sebaliknya, jika pikiran kita arahkan kepada hal yang merugikan diri sendiri, misalnya berprasangka buruk kepada orang lain, iri, dengki, hasut ya, pokoknya seperti itu, takabur ya, merasa lebih besar, merasa dirinya lebih hebat dan lebih besar, yaitu membeda-bedakan ya.
dan seante-ante pokoknya itu pikiran-pikiran buruk, yaitu pasti akan berdampak buruk di hidup kita kemudian hari. Jadi hati-hati dalam mengendalikan pikiran. Banyak orang ya, jika menginginkan HP, pasti di dalam pikirannya dia selalu memikirkan HP. Dia akan berpikir HP ini, HP itu, HP ini lebih bagus, saya menginginkan HP ini, saya menginginkan HP ini ya Allah, saya pokoknya HP-HP yang bagus. Pasti cepat atau lambat dia akan mendapatkan HP itu, sebab apa yang berada di dalam pikirannya akan dikabulkan Allah. Contoh ya, ada manusia, dia menginginkan rumah. Ya Allah, saya ingin beli rumah, walaupun kecil dan sederhana tidak apa-apa, yang penting saya memiliki rumah. Ya, suatu saat pasti Allah akan mengabulkan keinginan itu. Nah, setelah keinginan itu terkabul, dia mempunyai rumah yang kecil, yang sangat sederhana. Lalu kemudian sifat manusia itu mengeluh, rumahnya sempit, barang-barang terletak itu tidak rapi sebab rumahnya sempit, rumahnya pengap, rumahnya tidak enak sebab kecil, gini, pokoknya pikiran-pikiran yang jelek ya. Intinya dia tidak mensyukuri karena telah diberi rumah itu. Maka itu sebabnya adalah salah dirinya sendiri. Kenapa dia tidak meminta kepada Allah yang maha baik atau Tuhan jagat semesta raya itu? Dia tidak meminta, dia tidak mencipta dalam pikirannya rumah yang besar, rumah yang luas, rumah yang halamannya luas. Namun setelah diberikan apa yang dia inginkan, rumah yang kecil itu, dia malah mengeluh. Nah, itu sebab dia belum bisa menggunakan pikiran dengan lebih teliti. Hati-hati dalam menggunakan pikirannya. Jika kita mau mencipta, ciptalah yang bagus, yang hampir mentok dari kemampuan kita. Pokoknya ciptakan ya yang hampir mentok, di titik sampai titik paling ujung. Jika kita mencipta sampai titik yang paling ujung itu, maka kemungkinan besar kita akan bersyukur karena Allah itu zat yang maha baik. Jadi ciptakan pikiran kita. Jika pikiran kita selalu dipenuhi rasa mengeluh, rasa khawatir, tidak bisa bayar ini, sulit dapat kerja, atau apa-apa, pasti hidup kita itu akan merasakan sulit dapat kerja atau apa, seperti yang pikiran kita rencanakan. Jadi seperti itulah pikiran. Mulai sekarang, pikiran-pikiran buruk, atau saya biasa menyebutnya adalah energi negatif, itu harus kita buang. Kita harus bangkit dan kita harus sadar. Kita harus sadar kalau kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik yang seperti dirasakan orang-orang kaya, orang-orang baik di luar sana. Pikiran itu seperti itu. Jika kita ingin mendiamkan pikiran itu tidak mudah untuk berdiam. Pikiran akan loncat ke masa depan dan akan loncat ke masa lalu. Ya, kalau loncatnya ke masa depan, dia mengarah kepada hal-hal yang positif, maka itu dia sudah baik. Tapi pikiran yang baik adalah ada kalanya kita diam dan pikiran kita itu tidak loncat ke sana dan kemari. Kalau pikiran loncat ke masa depan ya, dan kita melihat hal-hal buruk, maka yang ada adalah hal-hal yang mengkhawatirkan diri kita, hal-hal ketakutan. Jika pikiran loncat di masa lalu, yang ada biasanya hanyalah penyesalan. Jadi hadir, diam saat ini, di masa kini dan sekarang. Jika pikiran merasa menikmati hal di saat ini, di masa kini dan sekarang, artinya dia sudah memasukkan nur ilahi atau nur Tuhan atau energi Tuhan untuk masuk ke dalam diri manusia. Jika dia sering hadir di sini, saat ini dan sekarang, dia akan mendapatkan pendidikan langsung. Gampang itu wahyu atau petunjuk ya. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya langsung ya, dan itu pasti benarnya karena Allah atau Tuhan jagat semesta raya selalu mencintai hamba-hambanya. Jika hambanya mau hadir di sini saat ini sekarang
dia akan mendapatkan pembelajaran dari sang kehadiran. Pikirannya dia akan diarahkan oleh sang kehadiran atau Tuhan jagat semesta raya ke arah yang bagus, dan itu pasti terwujud, dan itu pasti yang diinginkan dirinya, bukan apa yang ada di pikirannya ya. Sebab yang diinginkan manusia itu berbeda-beda. Jika anak kecil kalau ingin bahagia harus memiliki mainan, lain jika manusia dewasa, yaitu umur sekitar 20 tahun, diberi mainan pun dia tidak suka. Dia kalau masih jomblo ya sukanya mendapatkan pasangan, itu seperti itu. Lain jika orang sudah tua atau sudah berkeluarga, yang dia sukai adalah mendapatkan uang yang banyak. Sebenarnya uang itu sifatnya netral teman-teman. Uang bisa diarahkan ke arah yang baik dan juga bisa diarahkan ke arah yang negatif. Jika uang dipegang oleh orang yang baik, maka itu pasti akan bermanfaat untuk kebanyakan orang. Lain jika uang dipegang oleh manusia-manusia yang buruk ya, dia akan mengarahkan uang ke dalam arah keburukan. Contoh ya, uang dibawa orang baik, dia ingin memberi bermanfaat untuk orang banyak ya, dia menciptakan sarana prasarana umum yang bisa digunakan untuk orang banyak, seperti tempat bermain olahraga, masjid, sekolahan, dan lain-lain. Itu membuatnya pun dengan uang teman-teman. Lain jika uang digunakan oleh orang yang jahat, dia akan membangun tempat-tempat yang negatif, misalnya lokalisasi ya, atau tempat-tempat yang tempat judi, tempat apalah pokoknya yang merugikan orang-orang sekitar. Itu jika uang dipakai orang yang buruk. Uang sifatnya netral. Setiap orang berhak mendapatkan uang banyak. Allah tidak membeda-bedakan itu. Allah sifatnya adil. Tapi kebanyakan manusia yang mengeluh karena uangnya sedikit, itu adalah hasil olah pikirannya di masa lalu. Langsung saja ya ke pokok videonya. Keistimewaan orang yang lahir hari Selasa menurut Primbon Jawa. Apakah Anda belum tahu bahwa hari Selasa di mana Tuhan menciptakan segala ilmu di dunia? Hari Selasa itu Tuhan menciptakan ilmu yang ada di dunia. Oleh karena itu, orang yang lahir pada hari Selasa diyakini memiliki keistimewaan dan keberuntungan yang lebih daripada orang yang lahir pada hari lain. Kami akan membahas keistimewaan orang yang lahir pada hari Selasa menurut Primbon Jawa. Yuk simak. Karakter yang ceria. Orang yang lahir pada hari Selasa dikenal memiliki karakter yang ceria dan senang senyum. Mereka aktif dalam arti tidak hanya diam saja melihat sesuatu yang menurutnya patut dikerjakan atau patut dibantu. Misalnya, jika dia dihadapkan pada sesuatu masalah atau hal yang kurang menyenangkan, dia akan sigap untuk melakukannya. Orang yang lahir pada hari Selasa juga dikenal sebagai orang yang tahan banting. Mereka mau bekerja keras dan tidak gampang mengeluh atau menyerah. Mereka pemberani dan berani mengambil resiko. Apapun yang terjadi, mereka sudah siap untuk mengambil keputusan secara langsung dan berani mengambil resiko. Orang yang lahir hari Selasa jiwa sosialnya tinggi. Orang yang lahir hari Selasa juga dikenal memiliki jiwa sosial tinggi. Mereka suka menolong dan membantu orang lain. Mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika melihat sesuatu yang perlu dibantu. Di dalam hati mereka, mereka pasti tergerak untuk bertindak sesuai keadaan. Itu ya, orang Selasa, orang yang lahir hari Selasa tidak pelit dalam tenaga, pikiran maupun uang. Keberuntungan di usia muda. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada hari Selasa akan mendapatkan keberuntungan di usia muda. Ketika berusia 24 tahun, mereka yang belum mendapatkan jodoh akan segera menemukan jodoh. Mereka juga memiliki potensi untuk melejitkan karir
dan kecukupan rezeki. Ketika usianya mencapai 48 tahun, orang yang lahir pada hari Selasa akan mengalami kebahagiaan dan keberuntungan yang lebih besar. Hal ini karena memiliki potensi untuk mapan dan meraih keberhasilan di dalam hidup. Nah, itulah keistimewaan orang yang berkelahiran hari Selasa. Jika Anda lahir pada hari Selasa, maka bersyukurlah. Anda memiliki program bawaan lahir, pemikiran yang kaya raya, pemikiran yang bermanfaat kepada orang lain, pemikiran memberi manfaat kepada orang lain, karena tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah untuk memberi kebermanfaatan kepada orang lain. Sebagaimana telah dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang sekitar, manusia yang memikirkan kebanyakan orang, yang menenangkan kebanyakan orang, yang membantu, yang menolong, yang meringankan beban kebanyakan orang. Itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jika manusia itu contoh kaya raya, tapi melihat tetangga-tetangga sekitar dia dalam keadaan kekurangan keuangan, dalam keadaan kelaparan, tidak bisa membeli sesuatu yang akan dibutuhkan dalam kehidupannya, namun tetangga yang kaya raya tersebut hanya berdiam diri dan memikirkan dirinya sendiri, itu adalah manusia yang tidak bermanfaat. Jika manusia yang selalu menyeketem apa yang dia punya atau pelit dalam berbagi dalam hal tenaga, pikiran, dan keuangan, maka itu akan menjadi manusia yang merugi. Keindahan tercipta adalah jika kita mau berbagi, jika kita membagikan apa yang kita miliki, maka Allah akan membagikan kepada kita apa yang Allah miliki. Jika kita mau berbagi, maka akan bertambah. Jika kita menyeketem sendiri, maka tidak akan bertambah. Kalau melihat dari rumus energi, barang yang diceketem sendiri, maka energinya akan diam di situ saja. Namun jika barang yang ada di dalam kita keluarkan, kita berbagi, ya, uang yang ada di dalam rumah, di dalam diri kita keluarkan, maka Allah akan menambah. Itu tidak hanya uang, itu baik rezeki, tenaga, dalam kurung kesehatan, maupun keuangan. Nah, itu ya sedikit dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Lakukanlah apa yang Anda senangi ya. Jadikanlah diri Anda sebagai kepanjangan Tuhan kepada orang-orang terdekat Anda, lingkungan sekitar Anda. Jika Anda melakukan itu, artinya Allah telah memilih kalian untuk hidup yang lebih bermanfaat, dan pasti hidup Anda akan dijadikan Allah ke arah kehidupan yang lebih baik. Nah, itu ya. Semoga hidup Anda berkelimpahan. Salam sehat, salam kaya raya, salam keberlimpahan. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.